Dalam bahasa Arab, ibu diungkap dengan dua kata, yakni ummun dan walidatun. Ummun ibu, walidatun juga ibu. Lalu adakah perbedaan antara keduanya? Ada. Kata ummun bisa digunakan untuk makna hakiki sesungguhnya atau makna majazi kiasan. Perempuan yang mengandung dan melahirkan disebut dengan ummun. Perempuan yang mengasuh anak yatim sekalipun bukan anak kandung juga disebut dengan ummul yatim, ummul aitam atau ummul yatama. Bahkan ibu kota juga disebut dengan ummul qura, ibunya desa-desa. Sedangkan kata walidatun hanya digunakan untuk makna hakiki, ibu yang sesungguhnya, ibu biologis yang mengandung dan melahirkan. Ummun bisa hakiki, bisa majazi, sedangkan walidatun hanya makna hakiki saja. Jika teman-teman sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang mufradat, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus mufradat. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tuliskan beberapa fi'il madhi yang lam fi'ilnya terbuat dari huruf ilat. Dan huruf ilatnya ada yang dari alif, ada yang dari ya. Saya ingatkan kembali, kalau ada fi'il madhi yang huruf ilatnya alif, ini si alif ini pasti berasal dari wawu kan? Roja, rojawa, dan ada awa. Sedangkan yang belakangnya ya, tetap ya. Nah, sekalipun huruf ilatnya ada perbedaan, yang ini alif dari wawu, yang ini ya-nya tidak berharokat, dan ini berharokat. Tetapi ketika semua kata ini diubah menjadi isim fa'il, cara membuat isim fa'ilnya polanya sama. Jadi dengan dua macam. Yang pertama menggunakan wazan fa'ilun. Ini yang paling populer. Dan ini yang banyak digunakan. Maka kata roja menggunakan wazan fa'ilun menjadi gimana? Asalnya adalah rojiyun. Fa'ilun. Tetapi jangan lupa, kalau kita menemukan kata yang ujungnya ya dan sebelumnya kasroh, maka huruf ya-nya ini dibuang. Rojiyun huruf ya-nya dibuang. Kenapa? Karena sebelum ya-nya ada kasroh. Saya ulangi. Kalau ada kata yang ujungnya huruf ya, ya-nya bertanwin, dan sebelum ya-nya itu harokat kasroh, maka huruf ya-nya dibuang. Bagaimana dengan tanwin pada huruf ya? Tanwin pada huruf ya-nya pindah ke harokat kasroh sebelumnya. Maka rojiyun menjadi roji. Itulah sebabnya kita sering sampaikan, kalau kita menemukan kata yang ujungnya kasrotain, itu asalnya ada huruf ya yang dibuang. Rojin, rojiyun. Muttaqin, muttaqiyun. Musallin, musallin, dan seterusnya kan. Nah, tapi mana yang dipakai akhirnya? Asal katanya si rojiyun, tetapi ujungnya yang dipakai adalah rojin. Ini hasil akhirnya. Dan ini berlaku pada semua kata yang tadi kita sampaikan. Baik yang lam fi'ilnya alif maupun yang ya. Baik ya-nya tidak berharokat maupun yang berharokat. Maka kata roja isim fa'ilnya rojin, da'a menjadi da'in, masya menjadi masyin, roma romin, rodiya rodin, nasya nasin, khofiya khofin, apalagi waliya walin, gosya goshin, dan semua yang lain-lainnya. Seperti ini ya. Nah, ini wazan yang pertama menggunakan wazan fa'ilun. Tetapi sebagian dari fi'il yang kategori ini, yang sejenis ini, selain menggunakan wazan fa'ilun, juga ada yang menggunakan wazan fa'ilun. Tapi tidak untuk semua fi'il yang seperti ini.
sebagian saja. Di antara sebagian itu kayak kata da'a. Da'a ini bisa da'in, bisa juga da'iyun. Nih, da'in ini dari kata da'iyun, wazannya fa'ilun ya. Da'iyun, ya-nya 2, lalu karena ada 2 huruf ya disatuin pakai tasdid, jadi da'iyun, lalu menjadi da'iyun. Da'a bisa da'in, bisa da'iyun. Ada lagi rodia. Rodia bisa rodin, bisa rodiyun. Gitu. Beberapa ya. Ada lagi misalkan kata walia. Walia itu bisa walin, bisa waliyun. Saya tuliskan ya. Sini. Kata walia itu bisa wali, bisa waliyun. Walin isim fa'il dari walia, waliyun juga sama isim fa'il dari kata walia. Baik walin maupun waliyun, dua-duanya ada maknanya. Oke ya. Terus pertanyaan berikutnya gini, da'a kan artinya memanggil atau menyeru atau mengajak. Lalu da'in isim fa'il dari kata da'a. Da'iyun juga sama isim fa'il dari kata da'a. Bagaimana makna dari da'in dengan da'iyun? Nah, ketahuilah untuk kata da'a isim fa'ilnya da'in. Nah, da'in ini artinya adalah penyeru, pengajak atau pendakwah. Orang yang menyeru atau orang yang mengajak. Nah, tapi kalau kata da'iyun artinya bukan orang yang mengajak, tetapi orang yang diajak, orang yang dipanggil, orang yang diseru. Isim fa'il mana maf'ul. Gitu ya. Tetapi kata da'iyun selain maknanya adalah orang yang dipanggil, juga ada makna yang lain. Da'iyun artinya adalah anak angkat. Da'iyun itu juga maknanya anak angkat. Kenapa anak angkat disebut dengan da'iyun? Yang artinya orang yang diseru. Karena anak angkat itu kan bukan anak asli dari seseorang. Terus dia dipanggil, diseru dengan nama orang lain, sebagai anak angkat. Makanya anak angkat itu bahasa Arabnya adalah da'iyun. Gitu ya. Lalu rodin, rodia meridoi. Rodin artinya apa? Orang yang meridoi. Kalau rodiyun, ini kurang pasti ya. Rodiyun artinya apa? Nah, rodiyun artinya orang yang diridoi. Rodiatan, orang yang meridoi. Mardiyatan, orang yang diridoi. Nah, mardiyatan itu sama dengan rodiyatun. Sama dengan rodiyatan. Gitu ya. Jadi, rodin ini isim fa'il mana fa'il. Kalau rodiyun isim fa'il mana maf'ul. Gitu ya. Nah, demikian isim fa'il dari fi'il-fi'il yang belakangnya terbuat dari huruf ilat alif atau ya. Semoga bermanfaat. Bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar, materi awal hingga lanjutan, terstruktur, terbimbing, dan silabis.